Selamat malam, selamat datang di podcast Cerita Malam Kita. Bersama aku, kita akan bercerita. Dan kali ini, kita akan bercerita tentang insecure. Setiap orang sepertinya pernah merasakan insecure, semacam perasaan tidak aman yang membuat seseorang merasa gelisah, tidak nyaman, hingga tidak percaya diri. Penyebabnya ada banyak, tapi menurutku yang paling utama adalah kebiasaan sering membanding-bandingkan. Kebiasaan sering membanding-bandingkan ternyata sering dipraktikkan oleh kita sejak dulu hingga sekarang. Dulu, waktu kita masih kecil, kita banyak mendapatkan rasa insecure dari orang-orang di sekitar kita. Misalnya, orang tua yang sering membanding-bandingkan diri kita dengan anak tetangga sebelah. Mungkin kamu masih ingat saat orang tua kamu dulu bilang, "Itu contoh anaknya Bu Bunga. Anaknya rajin, suka bantu orang tua. Kemarin ranking 1 pula." Atau rasa insecure yang dulu didapat saat guru kita nampak sekali lebih memihak pada siswa yang lebih pandai daripada kita. Atau mungkin kita merasa insecure karena sistem ranking yang jelas-jelas membandingkan kita dengan 20-an orang yang ada di kelas saat kita sekolah. Bahkan tidak cukup mengurutkan dalam satu kelas. Sistem ranking juga membuat kita diurutkan dalam satu sekolah. Bagaimana kita tidak insecure kan? Apalagi setelah diurutkan itu, ternyata orang yang mendapat undangan untuk kuliah di tempat favorit adalah orang dengan ranking yang lebih tinggi satu sekolah. Seolah orang yang memiliki ranking bawah nampak tidak memiliki masa depan secara mereka. Tidak usahlah jauh-jauh menengok ke belakang. Coba saja melihat masa kini. Siapapun di sekitar kita masih sering membanding-bandingkan kita. Bos di tempat kerja, pasangan hidup, atau tetangga yang jelas-jelas tidak tahu seluk-beluk kehidupan kita, tetapi berani sekali mereka mengatakan, "Kok dia masih nganggur? Padahal si A yang lulus bareng aja udah kerja. Kok dia belum nikah? Padahal si B yang usianya lebih muda udah nikah. Kok dia belum punya anak? Padahal si C yang baru nikah kemarin sekarang tuh udah hamil." Tidak disangka ya, kita hidup di tempat yang paling membuat kita insecure di dunia ini, yaitu di tengah-tengah manusia yang sudah pandai membanding-bandingkan. Tidak disangka pula, kita sudah belajar untuk membanding-bandingkan sejak kita masih kecil. Sejak kita bahkan berada di bangku sekolah. Ya, karena sudah belajar membanding-bandingkan, saat ini kita jadi secara tidak sadar sering membanding-bandingkan diri dengan siapapun. Jadi, artinya diri kita ini tidak hanya dibanding-bandingkan oleh orang lain, tetapi juga oleh diri kita sendiri. Apalagi sekarang sudah ada medsos, Instagram, Facebook, Twitter, di mana setiap orang dapat dengan mudah mengakses atau mengetahui kehidupan orang lain melalui media sosial.
kita akhirnya jadi makin mudah membuat banyak perbandingan dengan siapapun. Bukan hanya orang terdekat atau orang sekantor, tapi juga orang sedunia. Bahkan mungkin dengan mantan kita yang sudah lama tidak berkomunikasi, tapi tiba-tiba dia posting foto nikahan di Instagramnya. Baru lihat foto aja, kita langsung pintar membandingkan. Kenapa ya dia lebih cepat move on? Kenapa ya dia lebih cepat mendapat pasangan baru daripada aku? Apakah aku tidak lebih baik dari dia? Benarkah? Apakah aku tidak lebih baik daripada dia? Apakah kita tidak lebih baik daripada mereka? Tidak. Di saat kita dewasa, tidak ada satupun parameter pasti yang bisa dijadikan acuan hidup seseorang. Kesuksesan satu orang tidak bisa menjadi acuan bagi kesuksesan orang yang lain. Misal, ada teman kita yang menikah dini, lalu dia tampak bahagia. Apakah kita yang belum menikah harus merasa kalau kita belum berhak bahagia? Tentu tidak. Karena kebahagiaan bisa didapat dari manapun. Dan bisa jadi, mungkin menikah dini bukanlah jalan untuk kita bahagia. Bisa jadi, justru mengejar karir lebih dini ada hal yang membuat kita paling bahagia. Atau bila ada teman kita yang mendapat jabatan lebih tinggi, lebih cepat dari kita. Apakah itu artinya kita kalah dari dia? Lalu kalau kita tidak menjadi lebih awal dan lebih cepat, apakah itu berarti kita kalah? Tidak juga. Kenapa? Karena kita punya jalan hidup sendiri. Ada orang yang menikah lebih awal, tapi cerai paling awal juga. Ada juga orang yang menikah di usia yang lebih matang, lalu pernikahannya justru langgeng sampai maut memisahkan. Ada pula orang yang lebih dulu punya anak, tapi ternyata anaknya ditakdirkan untuk meninggal mendahuluinya. Ada pula orang yang sukses di usia muda, tetapi meninggal di usia muda pula. Ada juga orang yang hidupnya sulit, tidak bekerja, tetapi dia dan keluarganya diberi kesehatan dan panjang usia. Ada yang cantik, tapi dapat pasangan hidup yang bejat. Ada pula yang wajahnya biasa saja, tetapi dapat pasangan hidup yang sangat menyayangi keluarga. Jalan hidup tiap orang itu berbeda-beda ya. Iya tidak? Mungkin kita saja ya yang terlalu merasa bahwa diri ini terlalu lemah dan rendah daripada orang lainnya. Hei, diri, dengarkan aku. Kamu hebat. Kamu saja yang tidak tahu kalau kamu hebat. Kamu beruntung. Kamu saja yang tidak menyadari kalau kamu beruntung. Kamu adalah kamu. Kamu saja yang terlalu melihat diri orang lain dalam dirimu. Kamu
adalah kamu yang bersinar, hidup, dan bahagia dengan caramu sendiri. Sekian bincang malam kita pada malam ini. Sampai jumpa di cerita malam kita berikutnya. Selamat malam dan selamat tidur. Dari aku untuk kamu.